Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hari Senin kembali dengan baju putih, memulai sesuatu dengan bersih, dan kali ini gua akan mereview sekaligus refleksi terhadap pertandingan tadi malam yang berakhir jam 2 pagi, di mana gue juga melakukan reaksi pandangan mata, dan hingga sampai sekarang baik itu fans Manchester United di dunia nyata dan dunia maya sampai di jam segini masih saja terus mengungkapkan kekesalannya dan kejengkelannya. Tadi malam melawan Chelsea di kandang, skor berakhir imbang 1-1. Walaupun sebenarnya kita banyak banget membuka atau membuat peluang yang bisa dijadikan gol. Tapi ya lihat sendiri kan, di pertandingan tadi malam membuktikan dan semakin memperlihatkan bahwa apakah memang pelatih permasalahannya? Ada yang bilang gini, ya kenapa lo masih inget ke Ten Hag? Kan ini juga pemain-pemain banyakan dari zamannya Ten Hag. Oke, berbicara pemain itu harus mempunyai kualitas yang lebih di semua lini. Yang bermain sepak bola itu 11, bukan satunya jago banget, satunya hancur. Itu lu tidak akan bisa kemana-mana. Rashford dari akademi mana sih? Dia latihan ngapain sih? Garnacho dari akademi mana sih? Diogo Dalot siapa yang beli sih? Siapa yang scouting sih? Siapa yang ngerekrut sih? Kemarin tadi malam itu mungkin suatu bentuk permainan yang gua rasa Ruben Amorim pun menangis melihatnya, ya. Mungkin dia akan menangis dan langsung berpikir ini pekerjaan paling berat sedunia. Di mana ya peluang terbuang percuma itu banyak, passing aja nggak ada yang bisa sampai. Bahkan wingernya untuk dribbling aja one on one itu tidak ada yang bisa lewat. Gue pernah bahas dulu di beberapa episode mengenai Garnacho, perannya seperti apa. Kayaknya lebih dipasang atau dipakai Ten Hag untuk dia mencari posisi. Tapi ketika menghadapi lawan yang pakai 3 back 3-5-2, yang dimana dia gampang terisolir, kemampuan individu dia yang seharusnya dia adalah seorang winger tidak bisa kelihatan. Bahkan seorang Rashford pun juga nggak kelihatan. Ada lagi yang bilang begini, ya namanya juga pemain muda umur 20 tahun. Oke, Rashford lu nggak usah pernah ngomongin lagi deh. Gue udah pernah bahas umur 27 ya, masih gitu-gitu aja mentok. Masih gitu-gitu aja kapasitasnya, nggak bisa jadi pembeda di antara yang lain. Garnacho umur 20 tahun. Ada lagi yang bilang, emang dia baru melakukan kesalahan ini sekali ini aja kok, game ini aja. Pertama, itu orang mungkin yang ngomong nggak nonton pertandingan Manchester United secara keseluruhan, tapi cuma lihat highlights doang. Sampai gua kasih julukan Garnacho itu manusia sejuta peluang. Iya, dia kan masih muda, umur 20 tahun. Itu yang bicara baru nonton pertandingan Manchester United usia berapa, tahun berapa. Bagi gue, kalian-kalian yang udah nonton Manchester United dari tahun 90-an, bahkan waktu itu gue pernah nemu ada yang komentar dari tahun 95, ada yang bilang dari zaman David Beckham. Mereka itu juga tahu usia 20 David Beckham tuh seperti apa sih?
Kalau lo, sekali lagi gue bilang, kalau lo sering menonton pertandingan sepak bola utuh, ya, lo itu akan bisa menilai pemain mana yang memang punya bakat, pemain mana yang ber-IQ tinggi, pemain mana yang berintelijensia bagus, pemain mana yang skillnya tinggi, itu lo bisa kelihatan. Usia 20, David Beckham itu udah bisa bikin tendangan dari jarak setengah lapangan. Umpan-umpan lambungnya, crossingnya itu tepat sasaran. Umur 20, Ryan Giggs itu udah bisa meliuk-liuk melewati 3-4 pemain dengan kecepatan tinggi, dribbling bola, dan kemudian memberikan umpan. Umur 20, Paul Scholes itu sudah mencetak 2 gol di Wembley, ya. Umpan-umpan long pass-nya itu bisa tepat sasaran, ya. Umpan-umpan pendeknya, pergerakan bolanya itu sudah pergerakan bolanya, dribblingnya, gocekannya itu sudah berkualitas tinggi. Umur 20, namanya Wayne Rooney, memang masih suka buang-buang peluang, tapi determinasinya, tendangannya, tendangan kerasnya ke arah gawang itu selalu bisa membuat gol. Cristiano Ronaldo umur 20, bahkan sebelum umur 20 memang tengil gayanya. Gocak-gocek iya, tapi gocak-goceknya bisa. Dari 10 gocak-gocek, 7 berhasil kok. Cristiano Ronaldo bisa tahu kapan lo harus passing, kapan lo harus berhenti gocek, kapan lo harus nahan, kapan lo harus crossing, kapan lo harus back pass, kapan lo harus nyodorin ke temen lo, kapan lo harus nendang. Nendangnya pun kapan lo harus nendang menyusur tanah, kapan lo harus nendang ke tiang deket, kapan lo harus nendang ke tiang jauh, kapan lo harus nendang ngelob kiper. Itu udah umur 20 tahun mereka. Bahkan kalau mau ngomong level di bawahnya itu yang mungkin lo gak banyak kenal, kayak Jordi Cruyff, anaknya Johan Cruyff, kayak si David Bellion, Gabriel Obertan, makan Luis Nani, Tom Cleverley, Anderson. Mau gue sebut siapa lagi? Itu umur 20-an tuh decision makingnya udah bagus. Permasalahan mereka tersingkir ya karena mereka gak bersaing. Sebab pesaing-pesaingnya levelnya 1-2 level di atas mereka. Tapi di basicnya itu mereka yang namanya tendangan ke gawang, namanya decision, namanya membaca permainan, namanya visinya dalam melihat permainan, namanya intelijensianya itu sudah bagus. Kalau lu bandingin dengan apa yang lu lihat tadi malam Alejandro Garnacho, please, kalau masih ada yang menganggap bahwa ini orang levelnya adalah level Manchester United, lebih baik ya lo belajar dulu lagi deh. Mending si Garnacho ini suruh gue belajar dulu di akademi. Gue bukannya karena masalah personal ya, cuman karena gue udah ngelihat Manchester United 35 tahun lebih kok seperti ini gitu loh. Hasil akademi yang ditelurkan gitu kok begini, hasil pemain yang dibeli kok begini. Berapa kali kemarin lu coba lihat kesempatan Garnacho itu passingnya, kapan decisionnya harus ngepas, sampai ada videonya dia diamuk sama Casemiro udah lepas bola nggak ngejer. Rashford lagi umpan lambung seperti itu, malah dia tendang sekenceng-kencengnya ke atas. Padahal kalau dia placing aja ke tiang jauh, gue rasa kiper nggak nyampe gitu. Jadi apakah ini juga salah Van Nistelrooy? Loh, enggak juga kan? Ya pemilihan pemain emang nggak ada. Sampai ada yang bilang kok si Rashford yang diganti. Ya makanya lu kalau mau berbicara, lihat dulu susunan line up itu. Winger cuman ada Ahmad. Kasih Rashford udah kena kartu kuning. Mainnya pun 11-12 sama Garnacho. Kagak guna.
Ya diganti lah sama Van Nistelrooy. Van Nistelrooy mah pasrah aja. Sampai udah ada lagi yang menghina Van Nistelrooy itu. Bagus deh Van Nistelrooy nggak jadi pelatih. Ya ampun, udah gue makan beneran. Gue makan itu. Ya, Ruud die hard fans nih, fans hardcore-nya Ruud van Nistelrooy loh. Lihat aja betapa passionnya dia begitu gol penaltinya Bruno pun gue bilang juga secara kapten, walaupun ya level permainan dia paling tinggi, tapi menurut gue kurang untuk bisa menjadi pembeda bagi tim. Kemarin itu lebih ke 4-2-3-1 mainnya, ketika Andre Onana kiper, back kanannya Diego Dalot, back kirinya Mazraoui yang gue bilang bermain bagus, tengahnya De Ligt dan Lisandro Martinez cukup bagus, tengahnya kembali Ugarte bekerja keras ya, dan Casemiro bermain bagus, attacking midfieldernya Bruno Fernandes, sayap kanannya Garnacho awalnya di kanan, sayap kirinya Marcus Rashford, depannya Rasmus Højlund. Semua berjalan oke kalau menurut gua, karena emang Chelsea ini kan juga tipe tim yang cukup kompak yang seperti gua bilang. Passing-passingnya lo ngeliat, nggak terlalu banyak riweh, nggak terlalu banyak ribet. Pokoknya lo kombinasi 1-2, yang penting bola lo ke depan. Oke. Manchester United sih cukup bagus di babak pertama pertahanannya. Mazraoui bermain cukup bagus sampai gue bilang gimana kalau Mazraoui aja yang jadi winger ya, gitu loh. Kenapa nggak Mazraoui aja yang jadi winger? Babak pertama ada beberapa serangan yang seperti gue bilang, Rashford juga dribblingnya aja nggak bisa kontrol bola. Garnacho tendangannya sepelan itu dengan kaki kiri, pressing kek. Rashford juga tendangan volley-nya seperti itu, kena mister ke atas karena dia paksa kenceng. Rasmus Højlund nggak dapat bola dari wingernya nggak bisa cutback, nggak bisa dribbling. Menurut lo Ruben Amorim nggak menangis melihat ini? Mau lo bilang pakai kombinasi atau formasi 3-4-3 pun, kalau winger lo nggak bisa begini, lo mau dibawa kemana tim ini? Jadi sekali lagi gue pertanyakan, apakah ini salah pelatih? Di luar mungkin Ten Hag itu bebal, atau hubungan dia ke anggota tim terlalu keras, bukan seperti figur ayah ke anak, bisa jadi. Tapi basicnya kalau gue bilang, siapapun pelatihnya, kalau lu punya kualitas pemain seperti ini, ya udah, say goodbye aja. Babak kedua Chelsea lebih menguasai bola di awal-awal, bahkan beberapa kali mengancam pertahanan Manchester United. Pertahanan kita cukup bagus, kita punya counter attack juga oke, walaupun dihajar terus sisi kanan kita karena mereka tahu kelemahannya adalah Diogo Dalot dan udah kena kartu kuning. Akhirnya ya kita bisa dapat gol karena penalti yang dimana Rasmus Højlund dijatuhkan setelah mengontrol bola, dia coba bawa, timingnya Sanchez kurang tepat dan akhirnya penalti diambil oleh Bruno Fernandes dengan baik sekali di sebelah kanan kiper, ketika kiper juga salah mengantisipasi sebelah kiri. Itu gue pikir oke, inilah saatnya si Van Nistelrooy yang dengan passionnya dia bisa sampai lompat seperti itu karena mungkin senang. Dia leganya gue rasa, ya ampun, dengan tim yang kayak begini bisa juga nyetak gol. Gue rasa sih itu yang ada di pikiran dia gitu. Ya ampun, dengan tim yang sehancur ini bisa nyetak gol, walaupun itu melalui titik penalti. Terus sekali lagi terjadi penyerangan dari Chelsea, set pieces defendingnya masih belum juga berubah.
Tendangan sudut yang bolanya mental, jatuh di kaki pemain Chelsea. Tidak ada yang menutup. Bahkan seorang Dalot pun malah cuman diem aja. Kakinya nggak nyampe, entah dia kayak dia lolosin gitu. Ya, seorang kiper kalau yang namanya udah ada orang di depannya terus bergerak sedikit, dia jadi sulit mengantisipasi. Moses Caicedo menit 74 menyamakan kedudukan. Setelah itu, sebenarnya kita masih ada kans untuk menang. Cuman berkali-kali gue nggak ngerti ya, apa IQ intelijensianya nggak setinggi itu gitu. Ya berarti emang dia bukan levelnya di Manchester United. Sampai akhir di posisi 1-1 tidak ada penambahan gol. Ya saat ini Manchester United terpaku di peringkat 13. Agak sulit nih buat Ruben Amorim. Makanya gua itu pengen Ruben Amorim kalau memang dia datang ke Manchester United, dia bersikap tegas deh. Dan Ashford, Jason Wilcox juga bersikap tegas deh. Ini kan udah keputusan lo semua nih. Ya, di zaman lo nih, di era lo nih, peradaban baru lo nih, Ineos. Ya lo bersikap tegas lah. Udah, Ruben Amorim nggak usah yang embel-embel lagi. Gue pengen mau begitu dia datang, bodo amat dengan polemik media, dengan gosip-gosip segala macem. Langsung dia bilang, ini si Rashford sama si Garnacho sama pemain-pemain yang gak sesuai dengan level gue, gak akan gue pasang. Tegas aja gitu. Gue pengen lihat kalau dia dengan pola 3-4-3 ternyata yang main itu juga. Mau lo pakai pola 7-1-1 mau lo pakai pola 2-8-3 mau lo pakai pola 1-10-1 lebih ada 1-10-1 ya. Lo gak akan berhasil. Itulah gue pengen, ya udah Ineos lu kasih ketegasan deh. Ruben Amorim lu kasih ketegasan deh. Seperti yang Enzo Maresca bikin gitu loh. Chilwell, Sterling gak gue pakai. Ya udah sebut aja namanya. Ini yang gue juga mau tunggu. Oke, jadi Ruben Amorim akan berat ya di PK 13 untuk mengangkat lagi. Mau gak mau dia harus juga tidak hanya sebagai meracik taktik, memilih pemain dan memilih formasi pemain, dia juga harus bisa bangkitin namanya mental pemain Manchester United. Sebenarnya sih kalau lo bicara kualitas, ya kan gue udah pernah bilang, Anderson, Tom Cleverley, Nick Powell, Alexander Butler itu levelnya segimana sih? Tapi decision mereka di lapangan, ya whatever mereka takut sama Fergie, itu bisa membuka peluang gitu loh, bisa menciptakan gol gitu. Ya jadi Ruben Amorim ini merupakan tugas yang berat. Ya gue rasa harusnya sih dia ini ya udah di hire oleh Manchester United. Ya lo buktikan lah, mumpung lo masih muda, tegas aja, libas saja yang nggak ada pentingan atau nggak guna buat tim. Semoga dia bisa masuk ke dalam tim, bisa ngebangkitin semangat tim, bisa masuk ke personalnya. Ya, kalau dia memang butuh bantuan Van Nistelrooy ya lebih baik. Oke, sampai itu aja di bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.